Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Sadanada, nomor NIM 200231100020. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A. Di sini saya akan menyerahkan tugas matkul Tafakuh Fiddin dengan menjelaskan sedikit tentang tajwid. Umat Islam memiliki pedoman dalam beragama, yaitu Quran dan Al-Hadis. Untuk membaca Quran, yang terpenting adalah dapat membacanya dengan benar dan memahami maknanya. Ilmu tentang cara mempelajari, membunyikan, atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun bukan disebut ilmu tajwid. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin sendiri salah satu tajwid yang terdapat dalam Quran. Hukum ini berlaku jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf hijaiyah. Pembagian hukum bacaan nun sukun dan tanwin ini terdapat 4 bagian, yaitu idhar halki, idham, ikhfa safawi, dan iklab. Yang pertama, idhar halki. Idhar mempunyai makna terang atau jelas. Disebut idhar halki karena makhraj dalam huruf-huruf idhar halki keluar diucapkan dari dalam tenggorokan. Hukum bacaan ini berlaku jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf idhar, yaitu alif, ha, ain, ghain, ha, kha. Cara membaca idhar halki adalah jelas tanpa dengung. Misalnya bacaan kufuwan ahad, maka huruf wawu dengan harokat fathah tanwin tidak boleh dibaca dengung. Yang kedua ada idham. Idham adalah salah satu hukum dalam ilmu tajwid yang berupa berpadu atau bercampurnya antara dua buah huruf atau memasukkannya satu huruf ke dalam huruf yang lainnya. Jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf idham, maka cara membacanya harus melebur. Idham dibagi menjadi 2, yaitu idham bihunna dan idham bilahunna. Idham bihunna adalah idham yang dibaca dengan secara dengung atau hunna. Hal ini terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu 4 huruf hijaiyah, yaitu ya, nun, mim, waw. Contohnya lahabi wa tab. Harus dibaca melebur dengan huruf sebelumnya. Kedua ada idham bilahunna. Idham yang dibaca tanpa dengung. Hal ini terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf hijaiyah, yaitu lam dan ro. Contohnya walam yakul lahu. Yang ketiga ada ifa hakiki. Ifa artinya samar. Huruf ifa ada 15. Cara membaca bacaan ifa hakiki dari dalam rongga hidung sampai terdengar samar, atau bisa juga menjadi suara eng atau en. Sesudah itu disambut dengan dengung sepanjang 1 sampai setengah alif atau bisa kurang lebih 2 sampai 3 harokat. Kemudian setelah itu barulah masuk untuk membaca huruf sesudah nun mati atau tanwin. Contoh bacaan ifa hakiki min dunihima. Yang terakhir ada iklab. Secara harfiah, iklab berarti mengganti. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka bacaan nun sukun atau tanwin berubah menjadi bunyi mim. Contohnya jazaa'an bina. Jadi, kesimpulan dari 4 hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah tersebut bukan hanya perlu dipahami, tetapi juga perlu dipraktikkan dalam membaca Al-Quran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.